Salah satu tantangan pembangunan di Kabupaten Sorong adalah angka kemiskinan penduduk yang mencapai kurang lebih 26,88% tersebar di wilayah distrik terluar, terjauh, dan terpencil. Kondisi itu menjadi tantangan bagi dinas sosial setempat untuk mengangkat masyarakat dari keterpurukan akibat kemiskinan. Dinas sosial telah melakukan langkah-langkah perlindungan, rehabilitasi, advokasi, dan pemberdayaan masyarakat lewat program dan kegiatan, terutama pemberian bantuan. Bahkan, perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial juga telah diatur dengan Peraturan Bupati Sorong Nomor 30 Tahun 2022. Namun, kepatuhan penerima untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian khusus karena hal itu dapat mempengaruhi penilaian kinerja dinas sosial serta pemerintah daerah Kabupaten Sorong. Salah satu upaya mengatasi persoalan tersebut di atas akan diuraikan dalam perbincangan pada podcast berikut ini. Halo sahabat inovasi, kita berjumpa kembali dalam podcast kali ini bersama saya Erwin. Di studio Labinov telah hadir juga seorang narasumber, yaitu Bapak Rahman Silehu. Ya, beliau dari Dinas Sosial yang dalam episode kali ini kami memang sengaja menghadirkan beliau untuk mengupas tuntas tentang aksi perubahan atau inovasi yang telah dibuatnya, ya, dan aksi perubahan atau inovasi ini telah diajukan sebagai salah satu syarat dalam kelulusan pada pendidikan kepemimpinan administrator di LAN Makassar, sehingga sudah teruji. Dan juga inovasi ini sesuai informasi yang kami dapat menjadi salah satu yang terbaik dalam pelatihan kepemimpinan administrator yang telah diikuti oleh beliau. Mungkin kita langsung saja berbincang dengan Bapak Rahman. Selamat berjumpa kembali. Sama-sama. Bapak Rahman Silehu. Siap. Selamat datang di studio Labinov. Selamat. Terima kasih atas kesediaannya memenuhi undangan podcast kami. Sama-sama. Ya, Bapak, seperti yang tadi sudah saya sampaikan di pembukaan, bahwa dalam episode kali ini kita akan berbincang, kita akan mengupas tuntas aksi perubahan atau dalam bahasa yang ini biasa kami sebut dengan inovasi yang sudah Bapak buat, ya. Mungkin bisa langsung saja kita berbincang tentang apa inovasi atau aksi perubahan yang sudah Bapak buat ini. Ya. Baik, terima kasih. Inovasi ataupun aksi perubahan yang saya cetuskan itu saya beri nama Patuh Lapor Bansos, atau kalau diakronimkan itu Pala Bansos. Mungkin kalau dari sisi filosofinya, pala ini kan salah satu jenis tanaman rempah yang ada di Indonesia, khususnya di wilayah Papua dan Maluku. Nah, itu jenis tanaman ini yang membuat para penjajah jauh dari Eropa datang tuh gara-gara ini. Makanya karena manisnya manisnya buah pala ini, manis bukan dalam artian harfiah manis seperti gula, bukan. Manis ekonomisnya itu yang menginspirasi saya. Saya kasih nama aja Pala Bansos karena ini kan punya nilai yang dari sisi ekonomisnya kan ini. Kalau itu arti filosofinya. Tapi kalau arti yang sebenarnya, Pala Bansos ini akronim dari Patuh Lapor Bansos. Itu terkait dengan penamaan kegiatan ini. Kebetulan kami OPD Dinas Sosial itu salah satu kegiatan ataupun program yang kami
lakukan dalam sejak tahun 2021 itu kan kegiatan hibah bansos ini dulu melekat pada OPD Badan Pengelola Keuangan. Tapi sejak keluarnya Permendagri, kalau tidak salah Permendagri 77 atau saya agak lupa itu, pengelolaan belanja hibah dan bansos itu dikembalikan kepada OPD terkait. Sehingga mulai dari tahun 2021 itu kami di Dinas Sosial sudah melakukan pengelolaan belanja hibah dan belanja bansos. Nah, itu cerita singkat terkait dengan aksi perubahan yang saya lakukan. Ya, berarti secara substansi apa ini apa? Mungkin Bapak bisa sedikit menjelaskan substansinya apa sih yang dilakukan dalam aksi perubahan ini? Jadi substansi kegiatannya itu begini. Mungkin saya cerita. Apakah saya cerita kenapa jadi yang melatar belakangi atau? Iya, boleh. Kita mulai dari latar belakang saja dulu. Kenapa persoalan ini saya angkat? Gitu. Ini memang yang melatar belakangi saya mencoba mengangkat aksi perubahan ini. Pertama begini, dalam beberapa hasil pemeriksaan BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, itu pengelolaan belanja hibah bansos ini terutama penerima hibah penerima hibah dan bansos itu dari sisi kepatuhan menyampaikan pelaporan pertanggungjawaban atas belanja bantuan hibah dan bansos yang diberikan tuh kalau kita lihat belum sepenuhnya patuh gitu. Padahal itu sudah diatur di peraturan perundangan yang berlaku. Kalau kita di Kabupaten Sorong itu kan ada Perbub nomor 30 tahun 2022 itu mengatur terkait dengan pengelolaan belanja hibah bansos ini. Di situ itu diamanatkan bahwa semua penerima bantuan belanja hibah ini itu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas belanja hibah yang diberikan. Dalam beberapa pemeriksaan BPK itu ditemukan memang tidak ada, memang yang satu dua belum begitu patuh ataupun hampir waktu sebelum itu pun kepatuhannya masih kurang gitu. Sehingga itulah yang melatar belakangi saya untuk mencoba mengangkat persoalan ini ataupun masalah ini untuk bagaimana supaya penerima hibah bansos itu patuh menyampaikan laporannya. Baik dari sisi kepatuhannya sendiri maupun dari sisi ataupun aspek kualitas laporan yang disampaikan. Itu yang menjadi latar belakangnya dari inovasi yang saya angkat. Sejak kapan Bapak mulai menginisiasi aksi perubahan ini? Kalau menginisiasinya itu sebenarnya sejak awal mulai saya dipercayakan untuk mengelola kegiatan. Kebetulan saya kan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial. Salah satu tugas yang dibebankan kepada saya itu yang menjadi tanggung jawab itu adalah mengelola belanja hibah dan bansos ini. Sejak beberapa kali hasil pemeriksaan hasil pemeriksaan keluar dari BPK itu kenapa sih kepatuhan penerima bantuan ini kok agak kurang gitu. Kebetulan pas waktu itu saya dipercayakan untuk mengikuti diklat PKA atau yang kita kenal dengan istilah PIM 3. Ini saya bilang inilah yang jadi ini. Saya coba angkat ini jadi aksi perubahan. Jadi inisiasinya sebenarnya sejak ada mulai
temuan-temuan BPK terkait dengan kepatuhan itu sudah yang menjadi. Awalnya saya sebenarnya dulu itu terkait juga hibah bansos, saya di awal itu sebenarnya saya mencoba bagaimana untuk karena kadang dalam pengusulan belanja hibah bansos itu kadang terjadi duplikasi. OPD ini ngusul, OPD ini juga ngusul. Saya tadinya tapi kepatuhan penyampaian laporan ini saya anggap ini yang mendesak, sehingga saya putuskan ini yang saya coba angkat. Kalau dari sisi perencanaannya yang artinya pendobolan usulan itu itu masih bisa kita ini, tapi kalau kebetulan itu tujuan jangka pendeknya harus laporan 2024 penerima hibah bansos harus menyampaikan laporan, makanya saya ini sudah yang saya. Tadi saya sempat dengar juga Bapak sempat menyampaikan beberapa istilah, mungkin ini awam ya bagi masyarakat, bisa dijelaskan? Ada bansos, ada hibah. Ini mungkin bisa sedikit digambarkan. Baik, kalau sederhananya begini, kalau hibah itu bantuan yang diberikan oleh pemerintah, baik berupa barang maupun uang, dalam rangka membantu pemerintah untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan. Itu jadi kalau bansos bedanya sama, pemberian bantuan oleh pemerintah baik berupa barang maupun uang, tujuannya itu untuk mengurangi kerentanan sosial. Jadi beda di tujuannya. Kalau hibah itu lebih pada dalam upaya mendorong pencapaian sasaran-sasaran pembangunan, sedangkan bansos itu dia lebih pada mencegah ataupun mengurangi kerentanan sosial. Makanya disebut belanja bantuan sosial. Gitu. Kalau dilihat dari definisi tadi, mungkin bisa saya garis bawahi, ini jenis penerimanya juga berbeda Jadi betul. Kalau hibah itu biasanya, bukan biasanya, di dalam itu diberikan kepada lembaga. Apakah itu dalam bentuk lembaga keagamaan atau lembaga sosial. Sedangkan bansos itu lebih pada individu. Gitu. Oke, baik. Artinya untuk para bansos sendiri, kepatuhan untuk melaporkan kedua jenis itu tadi ya, pertama bansos maupun hibah ya. Oke, baik. Jadi untuk aksi perubahan atau inovasi pala bansos ini, mungkin bisa Bapak jelaskan pihak mana saja yang menjadi pemangku kepentingan? Apakah hanya dari dinas sosial sendiri, ataukah juga nanti meliputi juga pemangku kepentingan atau stakeholder yang lain? Jadi stakeholder yang artinya pemangku kepentingan yang terkait dalam kegiatan ini itu ada beberapa. Kita dari dinas sosial sendiri, kemudian yang kedua sudah barang tentu inspektorat karena ini terkait dengan kepatuhan pelaporan, pertanggungjawaban, kemudian badan pengelola keuangan, kemudian juga lembaga-lembaga keagamaan seperti MUI, kemudian Klasis, itu kemarin pada saat kegiatan sosialisasi juga kami libatkan. Kemudian penerima hibah sendiri itu lembaga-lembaga pemangku kepentingan yang terkait langsung dengan pengelolaan belanja hibah bansos ini. Kalau masyarakat misalnya seperti yang kita biasanya dengar itu kan ada pendamping itu mereka juga bagian dari pala bansos ini? Kebetulan kalau memang kalau bansos yang lebih luas itu kan bansos itu kan
ada yang kalau kita lihat jenisnya ada PKH, sembako, itu memang melibatkan pendamping. Nah, cuma kalau yang di kegiatan yang saya stressing ini, yang saya fokuskan ini kebetulan belanja, hibah dan bantuan sosial yang sumber anggarannya itu dari APBD kabupaten. Saya belum menyasar pada yang sumber anggaran lain. Nah, sehingga pelibatan tenaga-tenaga pendamping itu belum sampai pada titik itu karena hibah bansos yang saya angkat ini yang sumber anggarannya itu sumber dananya dari APBD kabupaten. Kalau yang dilakukan teman-teman pendamping ini APBN ya? Iya, APBN langsung dari Kementerian Sosial. Kementerian Sosial. Iya. Tadi sudah diceritakan soal latar belakang sampai setelah itu kemudian diajukan sebagai proyek perubahan ya pada pendidikan kepemimpinan administrator di LAN Makassar. Setelah ini setelah PKA kemarin maksud saya, apakah ada kelanjutan lagi dari aksi perubahan yang sudah Bapak buat ini? Biasanya kan itu ada tahapan-tahapannya ya, baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Kira-kira sampai dengan saat ini Kepala Bansos ini sudah sampai pada tahap mana? Kalau diukur dari pencapaian tujuannya, kebetulan kemarin kan pada saat penyusunan aksi perubahan tuh kita disuruh memetakan tujuan, mana tujuan jangka pendeknya. Tujuan jangka pendek kami itu kebetulan kemarin tuh melakukan pendampingan kepada penerima bantuan yang tahun anggaran 2024, itu yang jangka pendeknya. Jadi kami melakukan pendampingan kepada mereka, memberikan penyadaran kepada mereka, kemudian memberikan semacam tata cara pelaporan itu. Sedangkan tujuan jangka menengahnya itu ini sekarang pada tahapan sudah melalui tujuan jangka menengah. Jadi tujuan jangka menengah kami kemarin itu laporan bantuan hibah 2024 itu sudah harus masuk sampai dengan batas waktu yang ditentukan dan itu sudah tercapai. Artinya laporan hibah 2024 sudah masuk semua 100%. Sedangkan kalau tujuan jangka panjangnya itu bagaimana meningkatkan kepatuhan ataupun kalau sadar tidak patuh gitu. Karena ini sifatnya wajib. Di Perbuk 30 2022 itu dibilang penerima hibah dan hibah. Sebenarnya kita fokusnya pada hibah. Kalau bansos itu kebetulan saya kemarin baru pulang dari Manokwari dengan sama-sama dengan OPD yang lain kita menghadiri rekonsiliasi laporan keuangan 2024 dan juga dijelaskan oleh ketua tim kemarin sebenarnya ya untuk pelaporan bansos itu kalau bisa di Perbuk itu coba ditinjau kembali karena masa orang kita kasih bantuan taruhlah 2 juta terus kita harus minta laporannya. Nah, kalau bisa mungkin mengikuti mekanisme seperti bansos PKH itu kan mereka tidak menyampaikan laporan. Yang penting dari pemerintah daerah itu kalau sudah menyalurkan yang bisa dibuktikan katakanlah dengan transfer rekening, nah itu sudah. Masa kalau kita kasih bantuan hanya 2 juta terus kita minta laporan dia beli kertas saja sudah berapa gitu. Tapi kalau hibah itu wajib. Nah itu jadi tujuan jangka panjang dari aksi perubahan ini itu kepatuhan para penerima itu harus memang sesuai dengan SOP yang sudah katakanlah ketika dia menerima bantuan itu, dia sudah harus ada di dalam benak dia bahwa uang ini uang negara yang harus saya pertanggungjawabkan. Bukan itu uang kasih Pak Bupati ataupun pimpinan di kabupaten hanya kasih begitu-begitu saja. Itu konsekuensinya harus melaporkan. Karena uang negara 1 rupiah pun yang kita wajib mempertanggungjawabkan. Gitu.
Ya, artinya dengan latar belakang lalu tahapan atau capaian yang sudah diraih sampai saat ini. Beberapa goal yang tadi sempat Bapak sampaikan itu yang paling utama itu kepatuhan. Ya. Nah, dalam kepatuhan ini ada hal apa saja yang harus dipenuhi? Misalnya deadline waktu, kemudian mungkin format laporan atau seperti apa? Mungkin bisa Bapak jelaskan. Jadi kepatuhan itu betul yang Bapak tadi sampaikan ya. Pertama, tumbuh dulu kesadaran dia bahwa ini uang negara saya pakai, saya harus wajib lapor, saya harus wajib mempertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua, betul yang tadi disampaikan, kepatuhan dalam batas waktu penyampaian. Kalau di Perbub itu diatur penyampaian laporan pertanggungjawaban itu tanggal 10 Januari tahun berikutnya. Kalau umpamanya sekarang 2025, dia terima di 2025, paling lambat 10 Januari 2026 laporan dia harus masuk. Itu terkait deadline waktu penyampaian. Kemudian yang kedua, kepatuhan dalam informasi yang disajikan di dalam laporan. Karena di Perbub itu diatur memang yang dilaporkan itu apa? Satu, pertanggungjawaban keuangannya. Kemudian yang kedua, informasi kegiatannya. Uang itu dia terima, dia pakai untuk apa saja, gunanya untuk apa. Itu jadi yang pertama tadi pertanggungjawaban keuangan, dan yang kedua laporan kegiatan. Disertai dengan bukti-bukti ya, mungkin dokumentasi kegiatan atau seperti apa. Itu sudah masuk ke kalau laporan keuangan itu lebih bersifat seperti penyampaian bukti-bukti belanja, nota dan kwitansi. Sedangkan laporan kegiatan itu lebih bersifat penyampaian informasi apa sih yang dia lakukan dengan uang itu. Dengan uang itu bisa tidak dia mencapai apa yang dia minta di proposal kemarin. Jadi itu juga bisa menjadi indikator dari katakanlah pemberi hibah atau bahwa hibah yang diberikan ini sudah berhasil, sudah tepat sasaran ya. Oke. Ya. Baik. Artinya dengan pemaparan yang tadi disampaikan, saya sebenarnya masih sedikit penasaran. Minta maaf ini Bapak, tapi siap. Begini, inovasi atau aksi perubahan ini kan terkadang bagi sebagian orang, kita kembali ke ini sedikit bahwa ini menyangkut hal-hal yang canggih, hal-hal yang ini. Tapi dari yang pembicaraan, dari penjelasan yang tadi Bapak sampaikan, Pala Bansos ini sebuah metode yang baru. Saya ingin minta pandangan Bapak sendiri. Ya, kita agak bergeser sedikit ke substansi daripada sebuah perubahan. Kalau menurut Bapak, kenapa dalam melakukan pekerjaannya, khususnya dalam menjalankan tugas sebagai ASN di Dinas Sosial, harus ada perubahan? Apa urgensinya? Setiap orang itu harus berubah. Inovasi itu apalagi di zaman sekarang itu, inovasi itu kalau saya bilang itu keniscayaan. Yang tidak berubah itu perubahan itu sendiri. Tapi semua orang harus berubah. Kita kan memang sejatinya itu berubah. Kita dari lahir, dari masih bayi, kemudian kita besar, itu kan perubahan. Nah, tantangan sekarang itu kalau orang yang tidak berubah, dia akan ketinggalan. Nah, dalam hal ini saya kembali kepada substansi kegiatan kita ataupun substansi pembicaraan kita itu. Kalau kita tidak melakukan perubahan di dalam tata cara penyampaian ataupun tata cara pengelolaan laporan bantuan ini, mungkin akan seperti yang lalu-lalu saja. Artinya
kepatuhan itu tidak tumbuh, kemudian kualitas laporan itu juga begitu-begitu saja, padahal kita ini kan setiap tahun diperiksa oleh lembaga yang memang ditunjuk oleh undang-undang untuk melakukan pemeriksaan. Kan kalau kita tidak melakukan perubahan pada diri kita sendiri, mindset kita sebagai ASN atau pengelola kegiatan dan juga stakeholder yang pemangku kepentingan dalam hal ini para penerima ini, kalau kita tidak mencoba melakukan perubahan, kita juga nanti yang kena imbasnya. Artinya kita sebagai pengelola kegiatan, kita juga yang kena imbasnya. Nanti ujung-ujungnya begini, kalau mereka tidak menyampaikan laporan ataupun menyampaikan laporan tidak sesuai dengan apa yang diatur di dalam peraturan yang sudah ditetapkan, nanti ujung-ujungnya OPD pengampu kegiatan juga yang nanti bertanggung jawab kena ini getahnya. Ya, kita dipanggil terus, kemudian kita dinilai kinerja kita kurang ini. Jadi kalau saya berubah itu harus. Artinya kita merubah organisasi kita dan juga merubah stakeholder yang terkait dengan kegiatan kita. Kalau kita tidak melakukan perubahan kita tetap jalan, kita pasti jalan di tempat, bahkan mungkin kita ketinggalan. Atau jangan sampai kita mundur ya. Mundur. Tidak boleh itu. Tidak boleh. Baik, dari yang tadi digambarkan itu, nah saya ingin menggali informasi secara spesifik, khususnya terkait implementasi dari Pala Bansos. Dulunya seperti apa laporan penggunaan hibah ataupun bansos? Tapi setelah adanya aksi perubahan atau inovasi Pala Bansos ini seperti apa? Apakah Bapak punya selaku inventor punya data empiris? Misalnya, dulu pelaporannya mungkin hanya sekian %, sekarang gitu. Dari sisi aspek kuantitas penyampaian pelaporan memang saya memang data empirisnya saya belum ini, tapi di ini saya pernah sajikan itu. Jadi rata-rata dulu sebelum kita melakukan ini, itu rata-rata penyampaian laporan tuh mungkin di bawah 100% lah. Artinya dari semua 100% tuh dalam artian mereka bukan tidak menyampaikan. Kadang kita harus sudah melewati batas waktu, kita kejar-kejar baru mereka menyampaikan laporan. Tapi dari untuk 2024 saja, alhamdulillah batas waktu yang disyaratkan oleh Perbuk itu bisa dicapai. Artinya sebelum tanggal 10 itu semua sudah menyampaikan laporan. Nah, tinggal kita sekarang memang, dan itu yang pertama yang terkait dari sisi kuantitas penyampaian pelaporan oleh penerima. Bagaimana dengan kualitas? Kualitas, ini bicara kualitas ini yang kualitas itu kan ada ukurannya. Ukuran kita adalah Perbuk 30 2022 yang diatur oleh Perbuk 30 2022 itu kan sudah diatur bagaimana laporan itu terdiri dari laporan pertanggungjawaban keuangannya, kemudian yang kedua laporan kegiatannya. Nah, di aksi perubahan ini kita sudah berupaya untuk mencoba mencapai tingkat kualitas pelaporan yang disyaratkan ataupun diamanahkan di dalam Perbuk 30. Artinya kita sudah buatkan template laporannya. Tinggal mereka tinggal mereka mengisi saja. Kita sudah siapkan template-nya, ini isinya begini. Nah, sedangkan laporan keuangan pun itu di dinas sosial, artinya di
staf saya yang ini itu sebelum laporan itu disampaikan kita verifikasi dulu. Oke. Jadi umpamanya gini, ini nota ini masuk akal tidak gitu. Coba Bapak bikin, artinya sesuai dengan kaidah-kaidah akuntansi apa tidak gitu. Itu dianalisa terlebih dahulu ya. Jadi diperiksa dulu sama ibu bendahara, dia periksa Pak ini kalau bisa dirubah gini, karena kalau dari sisi ini dari sisi akuntansi itu tidak bagus gitu. Artinya masuk akal. Ya, dari sisi masuk akal kemudian tidak sesuai kaidah. Katakanlah begini, dia belanja di toko taruhlah begini, tapi kwitansinya tidak ada capnya, tidak ada stempelnya. Itu kita suruh ini kembalikan, perbaiki lagi. Itu dari aspek kualitas ya yang tadi kita bicara. Sebelum ditemukan oleh BPK. Iya. Tapi artinya dengan adanya aksi perubahan Pala Bansos ini, dari segi kuantitas maupun kualitas ada perubahan? Ada perubahan. Perubahannya menuju ke arah yang lebih baik? Jelas. Itu yang jelas sudah ada perubahan. Artinya kepatuhan mereka sudah mulai kepatuhan menyampaikan laporan sesuai yang disyaratkan Perbub sudah. Kemudian juga kualitas laporan kita juga sudah berupaya semaksimal mungkin supaya laporan itu sesuai dengan apa yang ditulis di dalam Perbub 30. Ya, dari semua yang diceritakan itu juga saya ingin tahu sebenarnya proses mulai dari inisiasi sampai kepada terrealisasi menjadi sebuah aksi perubahan ya, bahkan menjadi salah satu yang membuat istilahnya Bapak lulus dari pelatihan kepemimpinan administrator itu, apa tantangan yang ditemukan atau selama berproses dengan aksi perubahan atau inovasi Pala Bansos ini? Tantangan utama itu justru datang dari kalau mau dibilang itu justru datang dari para penerima sendiri. Kenapa itu? Saya bilang penerima ini yang pertama. Mereka itu kan kadang-kadang ada yang tantangan geografis lah. Mereka tinggal jauh, ada yang tinggal di distrik yang agak ini. Jadi komunikasi kita agak sedikit terhambat dengan mereka. Kemudian yang kedua ya namanya orang ini kan itulah, orang itu kalau waktu dia mau minta uang itu dikejar kita dikejar mati-matian. Iya. Tapi kalau uang sudah diterima dan kita suruh pertanggungjawaban, nah itu sudah. Itu salah satu tantangan terbesar ya. Tantangan. Jadi kadang kita saya bilang sama staf harus ini memang artinya sabar lah. Kita menggunakan berbagai macam cara supaya komunikasi kadang kita kirim, artinya di dalam Perbub itu kan diatur kita harus menyampaikan pemberitahuan kepada mereka bahwa uang yang diterima itu harus dipertanggungjawabkan. Misalnya kita mengingatkan. Betul. Kemudian kita melakukan pendekatan persuasif juga. Kita bikin WA group di penerima itu, Bapak ingat ini sudah mau akhir tahun, tolong laporannya disampaikan. Untuk kita 1 tahun anggaran ya? Kita panggil, kita edukasi. Artinya dipanggil itu diingatkan sekaligus diedukasi dalam rangka penyajian laporannya. Jadi tantangannya sebenarnya itu pada dari sisi itu. Kemudian juga memang yang di lain sisi kita di dinas sosial itu kalau mau bilang SDM kita kan agak kurang dari sisi kuantitas juga. Kemudian dari sisi kualitas, kapasitas juga kasihan. Di ASN di dinas sosial itu kan rata-rata sudah mau dekat-dekat pensiun. Jadi memang bagaimana caranya lah supaya membangun soliditas kerja di dalam tim itu, itu tantangan tersendiri. Saya kira tantangannya seperti itu. Dengan tantangan
tapi juga capaian yang sudah tadi disebutkan ya, adanya dampak atau perubahan dari Pala Bansos ini sendiri. Bapak selaku inventor atau yang menginisiasi menciptakan inovasi ini, di bagian akhir mungkin ada penyampaian atau himbauan kepada pihak-pihak terkait atau mungkin secara global kepada masyarakat yang mungkin suatu saat mereka juga akan ya katakanlah mengakses bansos atau hibah. Begini. Iya. Mungkin kepada semua ya, kepada masyarakat yang suatu saat bisa jadi ditetapkan ataupun dipilih sebagai penerima bantuan, apakah hibah ataupun bansos. Ingat bahwa semua yang kita dapatkan itu bukan pemberian cuma-cuma. Itu semua kan dalam rangka meningkatkan, artinya kalau hibah ini dalam rangka membantu pemerintah daerah mencapai sasaran pembangunan yang mungkin sasaran pembangunan itu dicapai oleh lembaga-lembaga non pemerintah ini, katakanlah lembaga-lembaga masyarakat, lembaga sosial, lembaga keagamaan. Ini yang membantu pemerintah dalam mencapai sasaran-sasaran. Bantuan dalam hal ini uang yang diberikan oleh pemerintah itu menurut undang-undang itu wajib dipertanggungjawabkan. Jadi tidak bisa seenaknya saja uang dikasih kemudian terus hilang begitu saja, harus dipertanggungjawabkan. Kemudian artinya kami di Dinas Sosial itu selalu membuka diri setiap waktu untuk kepada masyarakat yang ingin mungkin bertanya terkait dengan bagaimana caranya bisa mendapatkan akses untuk memperoleh bantuan pemerintah, baik itu bansos dan hibah. Dan juga kami membuka diri untuk menerima masyarakat dalam hal mengkonsultasikan bagaimana cara kalau sudah terima, bagaimana cara melaporkan, mempertanggungjawabkan apa yang sudah diberikan. Saya kira gitu. Ke depan sehingga masyarakat tidak usah khawatir, aduh ini uang bagaimana caranya saya bisa memperoleh bantuan, ataupun bantuan yang sudah saya dapat itu bagaimana caranya saya mempertanggungjawabkan. Saya kira semua sudah ada aturannya, dan aturan itu bisa kita baca, dan pasti kalau sudah bisa kita baca, bisa kita cerna, dan bisa kita lakukan. Saya kira tidak ada hal yang terlalu sulit. Saya kira. Baik, itu dia sahabat inovasi, perbincangan kita dengan Bapak Rahman Silehu, sang inisiator atau yang menghadirkan inovasi Pala Bansos. Semoga dengan adanya aksi perubahan ini semakin mengedukasi kita, semakin membuka kesadaran kita untuk lebih patuh ya, terutama khususnya dalam melaporkan penggunaan dana bantuan ataupun apapun itu bentuknya yang diterima dari pemerintah ya, kita dapat melaporkannya secara baik dan benar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Rahman dalam episode podcast Labinov kali ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat menjadi informasi dan juga inspirasi bagi segenap pemangku kepentingan di Kabupaten Sorong. Sama-sama, saya juga menyampaikan terima kasih kepada teman-teman Labinov yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menginformasikan secara luas aksi perubahan yang saya gagas. Dan juga ini saya sekali lagi berterima kasih, aksi perubahan saya ini kan bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Melalui podcast Labinov ini saya berterima kasih, ini bisa saya menyampaikan
secara langsung kepada masyarakat mengenai bagaimana sih menyampaikan laporan penerimaan belanja bantuan hibah dan bansos yang sudah diberikan. Saya kira sekali lagi saya secara pribadi menyampaikan terima kasih kepada teman-teman sama-sama Labinov Bapak Kabupaten Sorong. Ya. Sukses selalu untuk Labinov. Terima kasih ya. Bapak. Selamat siang. Siap.